Masih di Saling Silang, para narasumber sekalian, saya ingin Anda melihat, tadi pastikan sudah melihat ya, filler tadi begitu ya. Kalau kemudian presiden kita fotonya dibakar seperti itu, lalu kemudian diinjak-injak dan lain sebagainya begitu. Tidak ada pasal yang bisa digunakan untuk paling tidak memberi peringatan pada orang yang melakukannya. Patutkah presiden kita sebagai kepala pemerintah, kepala negara dibegitukan, Bang Fikar? Kepada yang tidak setuju dulu ini. Oke. Bisa pakai pasal 310 kalau sekarang. Oh, tetap bisa pakai pasal 310. Pencemaran nama baik, penghinaan itu bisa. Bisa. Bahkan kalau menurut saya ketika pasal penghinaan terhadap presiden itu dihilangkan, maka ketika ada pencemaran mungkin akan bisa jadi hal-hal yang memberatkan gitu. Artinya kan karena melakukan pencemaran terhadap presiden. Siapa yang dihina gitu. Bisa masuk ke sana. Itu ada rasionalisasinya gitu. Tapi kalau khusus ditaruh nama menghina presiden itu nggak rasional. Tapi kalau diletakkan pada presiden sebagai warga negara biasa kemudian dihina oleh orang, masuk ke ranah hukum, faktor presidennya itu menjadi umpamanya faktor yang memberatkan gitu. Itu masih masuk akal gitu. Masih bisa diterima. Masih rasional hukum gitu. masih gitu karena ya. ilmu hukum mengenal itu. Romo, Anda iya saja berarti memang kan sejak awal begini. Saya sejak awal itu sudah mempersoalkan tentang definisinya dulu apa sejak awal. Karena ini akan tumpang tindih. Kedua, pasal nama baik. Kedua, ini persoalannya bagaimana hukum kan dirasionalisasi, bukan kultur. Saya takutnya kan kultur Indonesia, kultur Timur kan menghormati orang tua. Lah, lambang, simbol itu kan dihormati betul. Dari penghinaan presiden dianggap penghinaan simbol. Lah, maka cara berpikir ini yang harus diluruskan dulu. Gitu harusnya penghinaan presiden bukan persoalan simbol, tapi persoalannya adalah setiap warga negara itu harus mendapat persamaan hukum. Itu dia. Itu sudah diakomodasi dengan pasal pencemaran nama baik. Itu artinya itu. Jadi persoalannya adalah apa yang dikatakan Prof. Mahfud itu kan menarik. Adakah sesuatu yang baru? Adakah sesuatu yang baru? Kalau nggak ada yang baru, ngapain gitu loh? Nah, justru kan di sini kan diuji kan. Usulan pemerintah kan diuji oleh DPR. Saya rasa DPR juga tidak begitu juga menyetujui karena ini kan masih dalam proses yang cukup lama kan. Dan perdebatan ini akhirnya kalau perdebatan itu begitu keras dan suara publik keras, ya DPR juga akan mundur kok. Itu banyak terjadi kok. Jadi ini kan pasal yang diperdebatkan. Tapi menarik bagi saya adalah ini kan saatnya kita membuat semacam rasionalitas dan akal sehat. Bagaimana merumuskan itu? Sebab yang lebih bahaya bukan ini, menurut saya. Ada pasal-pasal yang lain. Tapi gitu pada hari ini kita fokus itu yang lebih bahaya ada yang lain sebenarnya, bukan yang ini. Gitu. Jangan gini, jangan ini kita terlalu dipos habis-habisan taktiknya, tapi kita lupa ada pasal-pasal lain yang lebih membahayakan. Memang ada taktik. Itu loh. Romo Beni, saya ingin Anda tadi kan melihat filler ya, begitu. Kalau tindakan orang seperti itu, begitu, bisakah dia dimasukkan dalam pencemaran nama baik saja? Ya cukup. Sudah cukup nama baik. Tapi gini, sekarang yang berarti sudah bergeser. Enggak, bukan bergeser. Saya tetap enggak bergeser. Saya tetap gini loh. Asal definisinya jelas, kan saya katakan. Asal definisinya jelas. Harus jelas definisinya. Kedua, saya terangin ya. Yang kedua, kan harus masuk juga kan hal-hal yang menyangkut martabat manusia. Itu tidak boleh dihina. Prinsipnya kan itu. Lah kalau prinsip itu sebenarnya cukup dengan itu diwadahi ya cukup gitu loh. Ya cukup pencemaran nama baik gitu. Tapi persoalan kembali kan. Ini kan persoalan tentang norma hukum kan termasuk juga norma. Lah norma masyarakat ini apakah mengikuti rasionalitas ataukah norma itu berdasarkan kultur? Nah, Anda melihat berdasarkan kultur. Bisa saja kultur masuk sehingga kultur timur kan nggak sopan lah kalau lambang presiden itu diinjak-injak. Berarti presiden disamakan dengan raja pada zaman kolonial. Itu kan kultur kan, kultur yang melekat kepada ingatan kita bahwa presiden itu sesuatu yang punya keistimewaan yang harus dijaga dan dilindungi. Dan Anda sepakat dengan itu? Saya mempertanyakan itu. Apakah itu dipengaruhi oleh itu atau tidak?
Itu pertanyaannya. Saya mau tanya. Nah, itu pertanyaannya. Jadi sebenarnya kan kalau seperti itu persoalannya apakah kultur bisa dirasionalkan dengan hukum? Lah inilah pekerjaan perumusan undang-undang. Oke, baik. Kan banyak pertanyaan, silakan dijawab aja sama Mas Rocky. Ada banyak pertanyaan. Saya terangin ya. Coba dengerin ya. Nah ini kan nguji kan. Iya. Soalnya itu delik umum apa delik aduan itu. Kalau dia delik umum, bahaya buat demokrasi. Bahaya buat demokrasi. Kalau dia delik aduan bisa diatur dengan cara apa? Pemberatan itu ada. Di pencemaran nama baik. Iya, presiden pemberatan. Sama seperti kalau tangan you saya potong, itu melanggar pidana. Iya. Saya kena. Tapi kalau saya potong tangan pemain piano, mungkin saya pemberatan karena dia nggak bisa main piano lagi itu. Nangkap nggak itu? Apa namanya? Logika dari pemberatan. Jadi dia delik aduan dengan pemberatan bisa. Itu. Tapi kalau delik umum, saya bersiul aja dianggap sebagai menghina presiden. Oh, itu kurang ajar. Khawatirnya dong. nanti menjadi pasal karet seperti itu. Itu kan Tapi saya nggak ngerti delik umum dan delik aduan itu dipahami dulu, baru kita debatin. Oke, sekarang kita masuk ke delik umum. Bukan di situ. Iya. Kita kan ini kan merumuskan kan. Dalam rumusan itu kan supaya dapat masukan kan. Iya. Apa perlu itu diatur di situ atau tidak gitu loh. Oke. Itu loh Prof. Iya, Gitu loh. oke, Ini kan baik. ini Baik. masukan. Sekarang kita masuk dalam delik umum atau delik aduan begitu. Kalau Lah, memang iya, kan? harus dibahas Lah, dan itu. ada bangkit kembali pasal ini penghinaan terhadap presiden, seyogianya delik umum atau delik aduan? Lah itu. Pak Jazilul. Ya mestinya delik aduan. Cuman apakah pemberatan seperti Pak Rocky atau tidak? Tapi lihat faktanya saja. Ini memang sesuatu yang aneh. Menurut saya presiden kita kan bukan presiden yang juga anti kritik. Kenapa juga dibuat pasal yang kemudian mengcover itu? Dan beberapa kali suara rakyat ini didengar betul oleh Pak Jokowi gitu. Dan kenapa ini muncul? Aneh kan gitu. Dan kita ini negara demokrasi yang sekarang prestasi demokrasi negara Indonesia di ranking teratas. Kalau kemudian muncul pasal ini kan menjadi down. Nah, oleh sebab itu saya melihatnya ini ada semacam proses, tidak tahu apakah ini memang dari pemerintah, tetapi apakah itu yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden atau tidak? Kami akan melihat proses selanjutnya. Nah, kalau kita membanggakan diri sebagai negara demokratis, tentunya pasal ini tidak perlu ada. Nah, betul. Gitu. Nah, tetapi sebagai negara hukum, kita harus mengatur orang persen per persen yang di situ penting kita lindungi kan gitu. Nah, ini semuanya masih dalam proses. Gitu Dan tapi juga jangan mencurigai tiba-tiba wah itu karena presidennya. Kan belum tentu. Nah, itu loh. Itu juga belum tentu juga gitu loh. Karena ini tahun politik. Ya tahun politik. Nah, itu hati-hati. Kan kita nggak tahu lawan politik juga bisa menggunakan itu kan. Lawan politiknya kok menunjuk ke saya? Kan kita nggak tahu kan. Tapi gini loh yang sebenarnya. Justru dia yang mencurigai. Enggak, supaya agak ramai. Jadi kita perlunya sekarang ini justru kita duduk di sini kan mau mempertajam duduk persoalannya apa. Gitu loh. Sehingga kalau ini memang substansinya memang membunuh demokrasi dan menghidupkan pasal karet, ya pasti kita berharap ya DPR kan rasional juga ya akan nolak gitu. Tapi siapa? Pertanyaannya yang mengusulkan ini, ya ini kan ada apa di balik itu? Lah ini yang pertanyaan, itu yang harus dicari oleh anggota DPR. yang memasukkan Kementerian Hukum dan HAM. Tapi apapun berarti itu dari pemerintah. Tapi maksudnya pemerintah seperti itu atau tidak kita harus mengujinya begitu. Kalau memang ini harus dimasukkan, karena saya menangkap Romo Beni masih ingin ini dimasukkan karena kita bicara kultur dan salah. sebagainya. Saya kan sejak awal mengatakan harus jelas dulu definisinya apa. Definisinya apa? Nah, kalau definisinya belum jelas seperti ini, ya harusnya duduk persoalannya dulu dong. Perlu atau tidak? Kalau tidak ya nggak usah. Gitu loh. Jadi sebenarnya ini kan hal yang masih diperdebatkan dan saya rasa ini kan sebuah pertarungan wacana di ruang publik. Lah maka sebenarnya yang harus kita pertahankan adalah nalar demokrasi itu. Nah, dalam nalar demokrasi itu kita menjaga. Lah maka DPR harus dijaga, diberi masukan, gitu loh. Maka harus iya kan ya. Lah itu kan. Kalau keterangannya itu muter, resultannya 0 itu. Ada kesempatan, kasih kesempatan untuk berbicara begitu. Kalau memang harus dimasukkan, menurut Anda harus delik umum atau delik aduan, Romo Beni? aduan aja cukup. Aduan cukup. Kalau dia delik aduan selesai. Artinya presiden atau bukan presiden ya sama. Sama. Cuma bedanya kalau dia secara
secara nyata gitu disebutkan sebagai presiden, itu tidak ada bedanya dengan delik pencemaran biasa. Kalau itunya delik aduan tidak ada bedanya. Tapi itu juga menjadi bahaya kalau ini secara politik. Ketika pasal itu akan memandulkan pasal 7A ini Undang-Undang Dasar 45. Ketika ada partai politik oposisi umpamanya yang berniat mau melaporkan, contoh kemarin sebenarnya yang makar itu, dia kan mau melaporkan ke MPR sudah ditangkapin kan, padahal baru mau melapor, ini loh ada pelanggaran gitu, ada pelanggaran oleh presiden segala macam, itu di situ saja udah bisa dipukul gitu dengan pasal itu. Ini pencemaran nih terhadap presiden atau penghinaan terhadap presiden. Itu yang bahaya kalau embel-embel presiden itu masih tetap ada gitu. Oh seperti itu. Walaupun kalau delik aduan kan harus presidennya langsung atau wakil presidennya langsung yang melaporkan. Ya itu kan bisa seperti yang saya katakan, pola relasi sekarang alat komunikasi itu sudah begitu canggih, tidak menghalangi lagi gitu. Artinya presiden telepon dari istana juga bisa melaporkan itu ke Kapolri atau ke polisi umpamanya, nggak ada masalah gitu kalau itu. Tapi nama presiden itu yang menurut saya secara politik itu menjadi bahaya gitu dalam dunia politik, karena akan bisa menghantam lawan politik. Gitu. Betul itu delik aduan, betul itu ancamannya di bawah 5 tahun tidak akan ditangkap, tapi bisa bikin repot orang. Ketika orang mulai punya ide untuk pemakjulan gitu ya, dihantam terus oleh itu panggilan oleh polisi, pemeriksaan untuk penghinaan presiden. Nah, itu efek dominonya akan sangat panjang. Itu yang dikhawatirkan oleh MK pada pertimbangan tahun 2006 itu. Oke, baiklah. Kita akan break lagi dan kita akan lanjutkan sesaat lagi. Apakah pasal penghinaan presiden ini harus dibangkitkan dari kubur kembali? Kalau kemudian memang harus ada, begitu bagaimana limitasinya agar tidak mengancam kebebasan, demokrasi dan juga reformasi? Tetaplah bersama kami.